Bab 190, Kau makhluk jahat. Dia masih memiliki perusahaan-perusahaan itu. Siapa yang ingin kau tipu di sini? Perusahaan. Apakah kalian masih memikirkan barang-barang milik orang lain? Tentu saja mereka telah mengubah pemilik sahnya. Jika tidak, apakah mereka menunggu kalian datang dan merampasnya? Mu Kiki berjalan ke arah mereka dan tersenyum tenang pada Rong Junhan. Mereka telah meletakkan perusahaan-perusahaan itu di bawah namaku. Jika kalian berani, kejarlah aku. Kamu, Rong Junhan hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Namun, dia tersenyum setelah memikirkan sesuatu. Lalu, apakah ada perbedaan di antara kita? Kamu juga mengincar hal yang sama denganku. Kamu juga ingin mengambil hal yang sama dari keluarga Sen. Maafkan aku. Memang ada perbedaan di antara kita. Paman kedua dan bibi kedua pasti akan memberikan semua yang aku inginkan asalkan aku mengatakannya. Bukankah begitu, paman kedua, bibi kedua? Tentu saja, Kiki. Kau adalah keluarga kami dan kau tidak sama dengan para jalang di luar sana. Apa yang kami miliki pasti juga milikmu. Huang Yu langsung berkata. Lagi pula, kau tidak membutuhkan semua ini. Kau memiliki keluarga Seng di belakangmu. Kau bisa mendapatkan bintang-bintang dari langit bahkan jika kau mau. Mereka akan memetik bintang-bintang untukmu. Kau tidak seperti sebagian orang, yang berkomplot dan bersekongkol selama lebih dari 10 tahun hanya untuk menyadari pada akhirnya bahwa semuanya sia-sia. Setelah itu, Mu Kiki menoleh untuk menatap Rong Junhan lagi. Kali ini tatapannya menjadi lebih tajam. Dia sama sekali tidak seperti gadis berusia 18 tahun. Kalau begitu, apakah kamu masih ingin mengekspos hal-hal di ponselmu? Biarkan aku mengingatkanmu. Baik kamu maupun Yu Jing tidak akan bisa mendapatkan apapun dari keluarga Sen lagi. Ekspresi wajah Rong Junhan menjadi gelap. Itu karena Sen Li sekarang menjadi orang malang. Namun, mereka pasti bisa memeras Huang Yu dan suaminya jika mereka tidak bisa melakukannya pada Sen Lin. Rong Junhan menjadi lebih tenang ketika dia memikirkan keputusan itu. Kamu boleh mengambil alih perusahaan Sen Lin. Tapi, tidakkah kamu ingin melindungi reputasi putramu? Aku punya beberapa rekaman video yang bisa membuktikan bahwa Sen Lin berselingkuh dengan putriku dan tidur dengan wanita lain di luar sana. Betapa memalukannya keluargamu jika hal seperti ini menyebar. Namun, Mu Kiki tidak takut dengan apa yang dikatakan Rong Junhan. Sen Lin sangat mencintai Yu Jing. Bagaimana mungkin dia tidak setia padanya dalam pernikahan mereka? Jika kau mendapatkan videonya, pasti itu karena rencana dan tipu daya Yu Jing. Kalian berdua memang penjahat. Ibu menabrakkan mobil ke ayah saya dan melukainya hingga ia menjadi mayat. Putrinya merencanakan pernikahan palsu dan sangat menyakiti Sen Lin. Tentu, silakan sebarkan videonya. Kita tunggu saja apakah ada orang yang mau mempercayaimu. Mengapa saya tidak menjadi orang baik di sini dan melakukan bagian saya? Saya dapat membantu Anda. Mu Kiki, kamu memang jenaka. Rong Junhan tidak tahu bagaimana menanggapinya. Jadi, dia mencibir dengan dingin. Ngomong-ngomong, Sen Lin membuat laporan polisi beberapa hari yang lalu. Polisi mungkin sedang mencarimu sekarang. Apa kau tidak menyadarinya? Yu Jing, kau bilang Sen Lin bukan siapa-siapa bagimu. Dia tidak punya potensi dan tidak bisa dianggap sebagai pria. Tapi bagiku, kau bahkan bukan manusia karena kau bisa menipu pria seperti itu. Ekspresi wajah Yu Jing berubah jelek. Mu Kiki, aku tahu aku tidak bisa mengalahkanmu dalam pertengkaran, tapi jangan sombong dan angkuh. Aku benar-benar sombong dan angkuh. Apa yang bisa kau lakukan padaku karena aku cucu dari keluarga Sen? Keluarga Sen juga ada di pihakku. Apa kau sanggup membuatku kesal? Lalu kau ini apa? Anak haram, penipu, atau jalang? Anda. Mu Kiki segera tertawa riang saat melihat Rong Junhan dan putrinya terdiam setelah mendengar ucapannya. Kemudian, dia menoleh ke arah kakek Sen. Kakek, apakah sekarang sudah cukup? Cepat, pergi dan hubungi teman-teman lamamu. Minta mereka untuk membantu cucumu menyelesaikan masalah ini. Sungguh memalukan. Bagaimana mungkin mereka menindas cucumu? Apakah kamu sanggup menanggungnya? Dasar gadis kecil. Tentu saja, aku meminta yang lain untuk membantuku menyelidikinya untuk melihat apakah mereka punya catatan kriminal. Kita pasti bisa menemukan mereka. Lagi pula, aku tahu betul sekarang bagaimana ayah Yu Jing menggunakan segala macam trik untuk mempromosikan lukisannya selama ini. Rong Junhan menjadi pucat ketika mereka berbicara tentang catatan kriminal mereka. Tentu saja, Yu Jing tidak lebih baik dari ibunya. Keduanya telah melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Jika kejahatan mereka terbongkar, pasti akibatnya akan buruk. Aku tidak pernah menyangka keluarga Sen akan mengalami keadaan seperti ini. Kau tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi juga pandai memutarbalikkan fakta. Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Xiao Jing, ayo pergi. Rong Junhan berdiri dan ingin melarikan diri sekarang.
Tingkah lakunya yang aneh semakin mengingatkan Mukiki tentang apa yang seharusnya dilakukan sekarang. Kakek, ingatlah untuk menyelidikinya lebih dalam. Untuk mengungkap kejahatan mereka sebelumnya. Dasar gadis jahat. Kakek Sen menunjuk ke arah Mukiki dan tertawa terbahak-bahak. Mengapa kau terburu-buru pergi sekarang? Kau tidak ingin memutar video itu untuk kami sekarang. Kau tidak ingin memeras kami sekarang. Maniak, aku tidak ingin mengganggumu lagi. Kemudian, Rong Junhan pergi bersama Yu Jing. Namun, sebelum mereka meninggalkan rumah, Mukiki berbicara lagi, Yu Jing, orang yang paling aku benci adalah orang yang menipu perasaan orang lain. Jangan terlalu sombong dengan dirimu sendiri. Orang yang kau sakiti hari ini adalah orang yang paling mencintaimu di dunia ini. Kehilangan dia, kau pasti akan menyesalinya di masa depan. Agak menyedihkan jika Anda ingin menebus kesalahan Anda. Jelas bagaimana Anda akan berakhir di masa depan. Yu Jing menoleh dan menatap Mukiki, lalu Rong Junhan menyeretnya pergi. Jelaslah bahwa Rong Junhan dan putrinya pergi dengan tangan kosong. Terlebih lagi, mereka bahkan kehilangan daya tawar. Sekarang, mustahil jika mereka ingin mengancam keluarga Sen untuk mendapatkan keuntungan dari mereka. Kepentingan dan keuntungan mereka sendiri pun terancam. Tak lama kemudian, polisi akan menghubungi Yu Jing lagi. Aku tidak pernah menyangka Sen Lin akan pergi dan membuat laporan polisi. Bajingan kecil itu, kau akan baik-baik saja. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Jangan pedulikan mereka. Rong Junhan gemetar karena marah. Itu karena si jalang kecil itu, Mukiki. Kalau bukan karena dia, kita akan mendapatkan perusahaan sekarang. Rong Junhan hampir menghancurkan meja kayu di depannya. Dia benar-benar marah. Sekarang, keluarga Sen sudah berada di atas angin dan dia tidak mempunyai sedikit pun kesempatan untuk membalas mereka. Yang lebih menakutkan adalah hal-hal yang terjadi setelah kejadian itu. Dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Apakah Sen Jianchuan adalah orang yang bisa dia ganggu dengan mudah? Meskipun dia terbaring di ranjang sakit selama lebih dari 10 tahun sekarang, dia pasti akan membalas dendam padanya karena dia sudah bangun. Dia ingin membalas dendam padanya karena telah menyebabkan cederanya dan menciptakan kesalahpahaman antara dia dan Su Ziqing. Meskipun Sen Lin tidak cukup pintar untuk bersekongkol melawan Yu Jing, Mukiki ada di sana untuk membantu. Selain itu, Seng Xiao ada di belakang Mukiki, membantunya memikirkan berbagai cara untuk menghancurkan wanita jalang itu. Huang Yu sangat gembira saat melihat Rong Junhan dan putrinya pergi dengan kekalahan. Ayah, Kiki, aku belum pernah melihat Rong Junhan seperti itu. Ini mengasyikkan dan memuaskan. Mereka bahkan ingin menunjukkan video mereka sekarang. Sepertinya mereka sudah kehabisan ide. Mukiki berjalan ke arah kakek Sen dan duduk di sampingnya. Kakek, kamu harus bertindak cepat karena ini masih baru dari oven. Tentunya, tidak akan mudah untuk menyelidiki kejahatan mereka sebelumnya. Jadi, kita bisa mulai dari ayah Yu Jing. Baik Rong Junhan maupun Yu Jing akan kehilangan dukungan utama mereka setelah kita mengalahkan pria itu.